Kelapa, tanaman serbaguna yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kelapa menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Dari akar, batang, buah, hingga daun dapat dimanfaatkan dan diolah berbagai produk. Minyak kelapa salah satu produk turunan dari buah kelapa. Di balik kelezatan minyak kelapa yang kita konsumsi, ada petani yang berjuang menghasilkan kopra. Sobat Tani, Kabupaten Pohuwato salah satu sentra penghasil kelapa dalam terbesar. 5 kecamatan menjadi sentra utama, yaitu Popayato, Popayato Timur, Popayato Barat, Kecamatan Randangan, dan Kecamatan Patilanggio. Saat melintas di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Patilanggio, hamparan pohon kelapa menjulang menjadi pemandangan tersendiri. Halaman rumah-rumah warga juga dihiasi hamparan emas putih buah kelapa yang sedang dijemur atau kopra. Sebagian masyarakatnya tampak sibuk mengolah buah kelapa untuk kopra. Ini pertanda sebagian besar masyarakatnya adalah petani kelapa dan penghasil kopra. Sobat Tani, Kabupaten Pohuwato juga memiliki blok tanaman kelapa penghasil yang tinggi yang telah tersertifikasi sebagai sumber bibit kelapa dalam. Sobat Tani, sebagai sentra penghasil kelapa dalam, pemerintah Kabupaten Pohuwato terus melakukan perluasan area tanaman kelapa, pemberian bibit kelapa ke petani, bantuan sarana produksi, dan juga pendampingan. Pengembangan kelapa dalam Kabupaten Pohuwato ini sangat potensial. Jadi luas lahan kita yang sekarang itu ada kurang lebih 20.000 hektar. Kemudian memang di Kabupaten Pohuwato ini yang sangat menarik adalah karena kita punya blok penghasil tinggi. Jadi pohon indukan yang sudah disertifikasi itu ada kurang lebih sekitar 80 hektar. Jadi dalam hal pengembangan kelapa dalam memang sangat potensinya sangat besar dan sangat menunjang. Kemudian memang kondisi geografis kita sangat mendukung untuk pengembangan kelapa dalam. Jadi kemudian kita juga memang dalam rangka pengembangan kelapa dalam ini kita akan lakukan perluasan areal tanam untuk tahun 2026 itu kurang lebih 5.000 hektar, kemudian 2027 itu 1.500 hektar. Sobat Tani, cerita pahlawan di balik minyak kelapa akan kita rangkai menjadi cerita dari setiap prosesnya. Petani kelapa bagian terpenting dalam rantai industri minyak kelapa. Merekalah produsen utama, mulai dari menanam, memanen, dan mengolah kelapa menjadi kopra hingga dijual. Pokoknya tani Pak, pekerja kebun. Pekerja kebun, pokoknya tanam jagung. Nah, kemudian setelah tanam jagung, itu juga kebun juga ditanam kelapa. Nah, baru Pak, kelapa sudah umur 3 tahun, 4 tahun kan sudah mulai rimbunkan DP kebun. Terus ditanam lagi. Nah, dari situ setelah itu sudah tidak bisa lagi ditanam, kami mulai bisnis juga ini kelapa. Sedikit modal sedikit juga, baru sedikit juga DP-an. Ada juga yang jual kelapa, orang ambil. Ada juga yang pajak buah, ada juga per panen, juga per tahun, juga itu juga orang ambil sedikit-sedikit. Ada juga kelapa sendiri yang ditanam itu sekitar 300-an lebih kalau tidak salah saya.
Kalau di kontrak itu jumlahnya itu sekitar 3 ribuan sekalian yang saya punya dijual, yang dijual itu yang di kontrak sudah 3 ribuan lebih kalau tidak salah sampai sekarang dipanen ini. Sobat Tani, Pak Joni, sosok petani kelapa yang terbilang sukses. Selain memiliki pohon kelapa sendiri, secara bertahap ia membeli pohon kelapa serta mengontrak pohon kelapa dengan jangka waktu tertentu. Untuk 1 kali musim panen, Pak Joni bisa memanen buah kelapa dalam jumlah banyak, baik kelapa sendiri maupun buah kelapa yang ia kontrak. Panen dapat dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Ada kalanya mau dapat sampai 100 ribu lebih, ada juga hampir 100 ribu. Iya, biji tergantung buah. Satu kali panen ini tidak sama DP buah. Ada kalanya tidak sampai 100 ribu, ada kalanya sampai 100 ribu lebih. Nah sekarang yang dipanjat ini Pak, sudah yang lain sudah DP kontrakan sudah keluar, jadi tinggal yang lain dipanjat, tidak sampai lagi 100 ribu, 80 ribu lebih. Ini berkisaran di sekitar kurang lebih 100 pohon juga. Tapi buahnya ini tidak begitu bagaimana normal lagi. Karena kelapa ini kan tidak seperti kemarin-kemarin. Kemarin itu belum terendam air, Pak. Tapi sekarang sudah banyak kelapa yang sudah banyak terendam air. Jadi makanya buahnya itu agak sedikit kurang. Kalau sekali panen ini kan berkisaran cuma 1.000 lebih ini, Pak. Yang kemarin ini tinggal buah yang menyusul, Pak. Yang kemarin dipanen sekitar kurang lebih 3 ton lebih. Jadi ini tinggal sisanya yang belakangan untuk dipajat. Sengaja kan nanti dipajat lagi. Di balik minyak kelapa, ada banyak orang yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Ada petani, buruh tani, pemanjat buah kelapa, pengumpul, pengupas, pembuat kopra, dan pedagang hingga sampai industri pengolahannya. Karman, salah satu pemanjat kelapa yang sudah 9 tahun melakoni pekerjaan memanjat buah kelapa. Setiap hari, ia dan beberapa rekan sesama pemanjat menjalani rutinitas memanjat pohon kelapa sedari pagi. Dengan kaki yang kuat dan tangan yang lincah, serta alat bantu berupa lilitan kain sebagai tumpuan kaki mereka memanjat pohon kelapa dengan sangat cepat. Memotong buah kelapa yang sudah tua hanya dalam hitungan menit. 1 pohon selesai, mereka panen. 1 orang bisa memanjat 30 sampai 40 pohon kelapa setiap harinya dengan upah Rp7.000 per pohonnya. Mereka mengaku menjadi pemanjat kelapa tidak mudah, butuh keberanian. Meski terkadang mereka diliputi rasa cemas dan takut jatuh. Mulai jam 7 sampai jam 1 lah. Kalau ketinggian begini dia rata-rata 40. Saya ada laga, ada ular, ada lipan juga. Kalau angin dia pernah takut. Kalau terlalu tinggi kelapa. Kalau cuma rendah begini tidak ada. Minyak kelapa yang kita konsumsi melewati proses panjang, memberi peluang kerja bagi banyak orang. Contohnya, Pak Nayo yang sudah 5 tahun ini
beralih menjadi pengupas buah kelapa karena faktor umur. Ia mengaku pekerjaan mengupas buah kelapa lebih ringan dibanding menjadi buruh serabutan. Para pekerja menggunakan alat sederhana mengupas satu persatu buah kelapa. Proses pengupasan kulit buah kelapa memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Para pekerja sangat cekatan mengupas satu persatu buah kelapa dengan alat sederhana. Kalau di sini sama bos ini dia 170 per seribu. Dia kan saya tidak tahu kalau berapa per biji itu, tapi dia jelas 170.000 itu sudah 1.000 biji itu Pak. Jadi ada yang dibawa itu maksudnya sama orang lain sih. Kan udah tergantung bos. Habis ini saya kan pindah ke tempat lain begitu. Kerjaan saya cuma kupas kelapa. Jadi saya tidak ada pekerjaan lain. Buah kelapa yang sudah terkupas akan diproses lebih lanjut untuk menjadi kopra. Sobat Tani, kopra, bahan baku minyak kelapa, dihasilkan dari proses panjang, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai salah satu komoditi utama di Desa Sukamakmur, kopra menjadi penggerak ekonomi yang signifikan. Dari sisi ekonomi, potensi kelapa ini karena sekarang ini juga harga kelapa baik itu butiran juga cukup tinggi, jadi memang sangat besar nilai ekonominya karena dari butiran kelapa juga itu memang sudah harganya lumayan sampai 3 sampai 5 ribuan per biji yang ada di petani. Kemudian kalau kopra itu biasa sampai baru-baru itu menyentuh di 20.000 per kilo. Namun kadang juga turun sampai 17.000 per kilo. Tapi itu masih sangat nilai ekonomisnya masih sangat tinggi dan masih menguntungkan petani. Ke depan kita rencana akan melakukan hilirisasi kelapa di mana di samping harga kopranya, jadi tempurungnya juga bernilai ekonomis. Kemudian kita mempersiapkan nanti sabuknya pun akan dijadikan kokopit. Jadi hampir tidak ada lagi yang terbuang dari kelapa ini. Jadi itu lagi yang juga memang sekarang ini lagi bagus karena pembeli arang tempurung itu juga banyak. Kalau sebelumnya hanya banyak digunakan untuk alat biasanya untuk digunakan bahan baku untuk bakar ikan. Sekarang ini sudah banyak di masyarakat yang mengembangkan arang tempurung, dan ini kalau dijual basah biasanya sampai 500 per kilo. Jadi sampai 2 ribuan per kilo kalau ini. Nah, itu dia. Jadi ya nyaris tidak ada yang terbuang. Jadi semuanya bisa termanfaat. Sobat Tani, meningkatnya harga kopra saat ini kembali menggairahkan petani kelapa karena mendapatkan keuntungan lebih dari kopra yang selama ini terpuruk. Bahkan, batok kelapa yang selama ini kurang dilirik, kini sudah memberikan nilai tambah dengan kisaran harga Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo di tingkat petani. Sudah bagus lah DP, karena harga kopra juga lumayan juga DP harga. Sekarang ini sekitar 17-an di dalam begini Pak. Kalau pabrik 19 lebih di pabrik. Sekarang ini sudah mencapai sekitar kurang lebih 1 tahun ini. Harga kopra ini memang melonjak. Jadi turunnya itu mungkin bisa dikatakan hanya di tengkulak. Kalau harga gudang mungkin tetap. Cuma karena kita hanya petani biasa, ya barangkali dipermainkan harga seperti itu. Ada yang sampai 22. Kemarin sekitar kurang lebih sebulan yang lalu. Terakhir 3 minggu kemarin harganya sampai seri berapa ribu. Kalau dipikir-pikir masih ada sedikit keuntungan. Karena kalau biaya kelapa ini kan satu pohon itu kalau biasa panjatan
itu sudah main 8.000 satu pohon. Kadang yang kalau kita kasihan sama tukang panjat, dikasih merokok, dikasih makan, kan begitu. Jadi minimal satu pohon kelapa itu berkisaran sekitar 12.000 ongkosnya, Pak. Ini tukang kupas 1.000 butir, 200.000 dia punya upah. Nah, kalau kita pakai pribadi, mobil pribadi, otomatis tidak merugikan lagi, kan? Tidak perlu mengeluarkan lagi biaya. Tapi kalau kita panggil orang lain, otomatis kita tetap sewa mobil lagi, Pak. Tetap masih ada keuntungannya, Pak. Sedangkan kita menjual di harga kemarin saja di 2007-2014, harga kopra kan masih 900, ada yang 800, masih ada juga keuntungannya, Pak. Karena di sini kan masih ada juga keuntungan di tempurungnya ini. Sekarang harga tempurung sudah bermain di sekitar 4.000 1 kilo. Ya. Terus kalau kita sewa sama yang cungkit ini, kelapa seperti ini tadi, itu termasuk bagi dua. Misalkan 3.000, berarti yang saya misalkan yang bagian cungkit, bagi dua dengan yang pemilik kelapa. Harganya 1.500 untuk saya, 1.500 untuk orang yang cungkit. Kopra yang berkualitas diproses dengan cara dijemur langsung di bawah sinar matahari. 3-4 hari, kopra sudah layak dijual. Namun saat musim hujan, prosesnya dilakukan pengasapan. Proses produksi kopra yang panjang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mulai dari produksi sampai pengolahan menyerap tenaga kerja. Mereka menaruh harapan besar dari proses panjang kopra menjadi minyak kelapa. Kalau dia sudah punya sampai 20-30 hektar, itu bisa sampai seratusan orang yang diserap. Jadi memang daya serapnya sangat luar biasa. Kemudian tenaga kerjanya pun juga pada musim tertentu, pada saat bukan musim panjatan, dia masih bekerja di sektor lain. Sobat Tani, Pak Joni, petani sukses dari Desa Sukamakmur, tidak hanya sekadar petani kelapa, tetapi kini sudah merambah bisnis kopra. Dari usaha kopra, Pak Joni memperkerjakan puluhan orang. Sebagai pengumpul itu mereka itu sekitar 5 orang, kalau tidak salah. Yang panjat 5 orang, sampai 6 orang, 7 orang, normalnya itu 7 orang. Itu per pohon. Kalau sama saya itu cuman 7,5. Kalau di luar saya itu sampai 9.000, 10.000. Tapi biasanya sama saya 7,5 itu so mulai panen orang sudah semua minta dana duluan, sudah semua kasih. Begitu juga habis panen so sudah berhitung begitu, sudah orang juga so meminta panjat. Hasni, ibu rumah tangga yang bekerja mengeluarkan daging buah kelapa dari batoknya. Pekerjaan ini ia lakukan saat musim panen. Setiap hari, Hasni dan beberapa rekannya mencongkel daging kelapa yang akan dijemur. Dari pekerjaan ini, Ibu Hasni bisa mengantongi upah 5-7 juta satu kali musim panen. Kalau kita hasil hari per hari
sekitar 5 karung kali 35. Kalau seperti saya sendiri sekitar 5 juta. Kalau seperti orang lain suami istri itu bekerja sekitar 7-8 juta. Orang pendapatan saya kan cuma sendiri. Sobat Tani, ada yang menarik dari sosok Bapak Joni, petani kelapa sukses dari Desa Sukamakmur ini. Selain memberikan upah dengan sistem borongan, ia juga dengan senang hati menyediakan makanan dan minuman untuk para pekerjanya. Ia mengaku pengalaman pahit yang ia pernah rasakan saat masih menjadi pekerja tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang telah membantunya. Bapak dua putri ini yakin dengan memberikan yang terbaik kepada mereka, mereka juga akan memberikan balasan yang terbaik pula. Orang baik DP bos ini, orang baik dan orang. Jadi kita orang tidak bisa pindah-pindah kemana-mana, orang kerja. Cukup. Alhamdulillah kasihnya cukup. Tapi kan cuma antara 3 bulan lebih kan sudah panen lagi. Artinya kan belum habis hasil yang dari alhamdulillah mulai lagi pekerjaan. Karena dulu saya itu Pak pernah mengalami yang begini juga. Pernah makan gaji. Nah, jadi mengalami yang seperti mereka ini itu jadi satu saya pengalaman. Kayaknya susah yang bikin bagi karena saya sudah alami ini. Makan gaji begini. Makanya saya harus kalau ini saya jadi penggajian pada orang ini, misalkan saya tidak macam yang mereka yang saya pernah alami, maka saya bisa kasih makan orang, kasih air, itu Pak yang kalau itu tidak biasa juga karena sama-sama manusia yang mereka makan juga sama juga saya makan. Sobat Tani, ada banyak masyarakat Desa Sukamakmur telah menjadi bagian dalam proses pembuatan kopra. Mereka menaruh harapan besar dari proses panjang kopra yang menjadi minyak kelapa. Meningkatnya permintaan buah kelapa dari luar negeri akhir-akhir ini membawa berkah bagi petani kelapa dan petani kopra. Setelah beberapa dekade, harga kopra mengalami fluktuasi harga sampai di level terendah. Sobat Tani, dari proses panjang perjalanan kopra menjadi minyak kelapa, melibatkan banyak orang, mulai dari petani kelapa, kopra, hingga tenaga kerja. Semua yang terlibat dalam rantai produksi berharap pemerintah menjaga harga kelapa dan kopra tetap stabil, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga petani. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Jangan malu jadi petani, Pak, karena petani itu keren. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.